Selamat siang, selamat berjumpa dengan saya Yosef Kiawaton dari Desa Watututu. Kali ini saya coba menjelaskan proses pembuatan pupuk organik cair biosari. Di langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan peralatan dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses ini. Dan ini adalah wadah untuk proses fermentasi pupuk organik ini. Ini ada drum kapasitasnya 200 liter, dan untuk bisa memungkinkan proses ini kita butuh tutupan drum modelnya seperti ini. Nah, ini ada selang ini adalah pembuangan gas amonia, gas yang menimbulkan bau, jadi harus dibuang. Dan supaya ketika dalam proses fermentasi ini tidak tercemar lingkungan, baunya tidak mencemar ke lingkungan, harus dihubungkan dengan ini botol ini dengan air sehingga membatasi kontak udara dari luar ke dalam drum. Jadi prinsipnya proses fermentasi ini proses hampa udara. Seperti itu. Jadi wadah ini memang harus betul-betul tanpa udara. Nah, ini bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi untuk biosari ini saya menggunakan kotoran ayam. Ini kotoran ayamnya, dan memang ini sedikit tercampur dengan serbuk karena memang peternak ketika menghindari bau harus ada serbuk. Ini adalah abu. Jadi bahannya, nah, ini fermentatornya, starternya M4, dan untuk mengaktifkan M4 ada gula pasirnya. Ini wadah yang kita siapkan untuk membuat starter. Jadi bagaimana menciptakan mikroorganisme, mengaktifkan mikroorganismenya. Ini kita campurkan gula pasir dengan M4. Dan M4 ini memang sudah produk sendiri, saya perbanyak dari M4 yang dari toko. Ini sudah hasil pribadi sendiri. Dan ini, jadi kita campurkan 1 gelas gula pasir dengan 1 gelas M4, diaduk merata dalam air sekitar 2-3 liter, dan didiamkan sekitar 10-15 menit, biarkan untuk mikrobanya bisa aktif. Saat mendiamkan ya, mari kita lanjutkan dengan mengisi wadah fermentasi ini dengan bahan pokoknya. Ini kotoran ayam. Jadi kotoran ayamnya ada sekitar 50 kg. Jadi untuk komposisinya saya targetkan dalam volume wadah 200 liter kita isi dengan 50 kg kotoran ayam dengan 10 kg abu. Nah, ini kita aduk. Jadi sebelum kita masukkan abunya, kita aduk lagi. Ternyata tadi kita isi sudah setengah drum, ternyata belum cukup, sehingga airnya kita tambahkan. Jadi tadi sebelum kita mulai isi bahan padatnya, airnya sudah sekitar 100 liter. Dari drum yang 200 liter kita sudah isi setengah, jadi 100 liter. Ternyata setelah kita isi bahan padatnya belum cukup. Ya, ini abunya. Jadi ini abu dapur, dan kali ini saya menggunakan abu yang berasal dari pembakaran batok kelapa. Abu dari proses pembuatan arang tempurung. Kebetulan ada, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan abu dapur dari sumber bahan bakar lain, kayu maupun dedak atau sekam padi. Nah, ini setelah abu dengan kotoran ayam sudah kita aduk rata, ini saatnya kita memasukkan starternya. Starter itu adalah M4 yang sudah diaktifkan. Mikroorganisme yang sudah diaktifkan ini kita masukkan untuk bisa memungkinkan bakteri atau mikroorganismenya bisa memulai penguraian atau istilahnya dekomposisi bahan organik, menghancurkan, mengurai bahan-bahan organik yang ada dalam kotoran ayam maupun abu tadi. Tentunya ada pertimbangan kenapa menggunakan kotoran ayam dan abu. Itu pertimbangan pada kandungan bahan organik, yaitu
NPK yang adalah unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini setelah adonannya sudah kita aduk rata, sudah ditambahkan starter atau fermentatornya, saatnya kita tutup. Ingat, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah proses yang hampa udara. Tidak boleh ada kontak udara dari luar dengan wadah yang kita gunakan untuk memfermentasi bahan organik ini. Maka perlu sistemnya seperti ini. Drumnya setelah kita tutup harus dipres, dan ujung selang yang adalah pembuangan udara, gas amonianya harus betul-betul tercelup ke dalam air yang memungkinkan terputusnya kontak udara dari luar lingkungan ke dalam wadah fermentasi ini, sehingga yang ada hanya terjadi pembuangan gas dari dalam wadah ini sebagai bentuk dekomposisi sebagai itu. Nah, kalau kita proses yang betul, ini hasil akhirnya seperti ini. Ini biosari yang sudah jadi, warnanya hitam pekat. Dan ini bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakannya kita. Dan kali ini saya anjurkan bisa menggunakan 1:10-30, tapi saya coba untuk menyiram di tanaman ini ya. Untuk tanaman hortikultura bisa kita pakai 1:30, tapi ini saya coba 1:20 untuk tanaman-tanaman hias. Kalau untuk tanaman keras, kita bisa naikkan lagi ke dia punya komposisi. Nah, seperti ini. Ini saya pakai dengan 1:10 saja. Untuk mangga maupun mente, kita cukup menggunakan pembanding 1:10. Tergantung kita punya kebutuhan. Dan anjuran saya untuk hortikultura antara 1:20 sampai 1:30. Sementara untuk tanaman keras 1:10. Selamat mencoba, semoga sukses.